Gunung Gede adalah salah satu destinasi wisata pendakian gunung terbaik di Jawa Barat. Selain mempunyai pemandangan yang indah, trek pendakiannya juga tidak terlalu sulit untuk kita daki. Namun, tetap saja terasa capek di badan ya. Tetapi rasa capek tersebut akan terbayar lunas setelah kita sampai di puncaknya. Kita akan disuguhkan pemandangan yang indah dan pastinya akan memanjakan mata kita yang melihatnya. Selain puncaknya yang indah, Gunung Gede pun mempunyai tempat yang tak kalah keren, yaitu Surya Kencana. Selain dari padang sabananya yang luas dan datar, terlihat di sisi kiri dan kanan dihiasi oleh rentetan bunga edelweiss yang sangat cantik, di mana bunga edelweiss hanya bisa ditemukan di dataran tinggi, yaitu di pegunungan. Jadi tidak semua orang bisa melihat dan menikmati keindahannya ya, kecuali kita atau kalian yang mau bersusah-susah dan bercapek-capek dulu untuk mendaki gunung. Oleh karena itu, untuk melepas rindu saya ke Gunung Gede, saya dan kawan-kawan pun berniat untuk kembali mendaki Gunung Gede. Namun, untuk pendakian kali ini kita akan lintas jalur ya, di mana jalur naiknya kita akan naik via Putri dan turun via Cibodas. Untuk pendakian via Cibodas, saya sudah bikin videonya ya guys. Silahkan buat kalian yang mau nonton bisa klik link di pojok kanan atas. Yuk daripada bacot terus, mending kita langsung aja ke video pendakiannya. Pertama-tama, saya dan kawan-kawan naik angkot terlebih dahulu dari Cibodas menuju Basecamp Putri. Kenapa naik angkot dulu? Karena saya harus naruh motor dulu di Basecamp Cibodas, agar pas kita turun nanti setelah kita istirahat dan bersih-bersih, kita tinggal pulang, gak usah capek-capek untuk ngambil motor ke Basecamp Putri, karena jaraknya juga bisa dibilang lumayan jauh ya guys. Oh iya, mungkin di antara kalian yang nonton video ini ada yang bertanya, Bang, berapa sih tarif angkot dari BC Cibodas ke Putri? Tarifnya itu adalah Rp200.000 per angkot ya guys. Jadi ini sistemnya saya booking angkot, jadi bebas isinya mau beberapa orang juga, yang penting jangan kepenuhan lah, maksudnya jangan sampai kita berdempet-dempet alias over. Guys, kita lagi di perjalanan menuju BC Putri. Kurang lebih setengah jam perjalanan naik angkot, kita pun sampai di Basecamp Putri. Oh ya, karena kita sudah packing dan persiapan di Basecamp Cibodas, jadi kita memutuskan untuk langsung naik atau memulai pendakian. Tidak lupa juga sebelum melakukan pendakian, kita berdoa dulu kepada Allah agar diberikan kelancaran dan keselamatan di perjalanan. Gunung Gede, gaskeun. Pendakian dimulai pada pukul 7 pagi agar tidak keburu kesiangan sebelum masuk pintu rimba. Karena sebelum masuk pintu rimba, kita akan menyusuri perkebunan sayur milik warga, yang secara otomatis tempatnya pasti terbuka dan pasti akan panas. Oh ya, di sini kita bukannya takut panas ya. Kalau kita takut panas, ngapain pergi ke gunung? Cuma kalau kita bisa berangkat pagi, kita kan juga bisa menghemat tenaga juga. Soalnya jarak dari base camp sampai pintu rimba lumayan jauh guys. Untuk di awal perjalanan, treknya masih menyusuri pemukiman warga ya guys. Tapi tak lama setelah menyusuri pemukiman warga, kita pun langsung masuk ke yang saya ceritain barusan, yaitu trek perkebunan. Kita mau jalan santai aja Pak, Bang ya. Kasian aku juga Bang, bukan Aindra. Bisa kalian lihat sendiri kan bahwa tempatnya terbuka banget. Jadi kalau kita berangkatnya siang, gak kebayang deh sama panasnya. Jangankan udah siang banget, so padahal ini juga baru jam 7 pagi, tapi panasnya udah lumayan nyelekit guys.
Jadi kalau boleh saran, buat kalian yang mau naik ke Gunung Gede Pia Putri, diusahakan di bawah jam 7 pagi udah naik ya. Biar kita bisa menghemat tenaga juga, karena trek yang lebih menyiksa dan panjang yaitu dari pos 3 menuju pos 4. Jadi kita harus pinter-pinter hemat tenaga deh dari bawah. Hehe. Setelah kurang lebih 1 jam menyusuri perkebunan warga, kita pun beristirahat dulu di tempat yang teduh karena sudah lumayan capek. Terutama teman saya yang satu ini, soalnya dia perdana naik gunung. Jadi pendakian kali ini akan sedikit lebih santai ya guys. Oh ya, ini belum masuk pintu rimba ya. Cuma di sini lumayan teduh karena vegetasinya udah lumayan rimbun, karena sudah ada pepohonan yang lumayan tinggi. Ada sekitar 15 menitan kita beristirahat, kami pun langsung memulai perjalanan lagi. Oh iya, ngomong-ngomong, dari tadi saya belum memperkenalkan satu persatu teman yang mendaki bareng kali ini. Saya sebutkan satu persatu ya. Ada Kang Hadi, ada Kang Rian, ada Kang Ahim, ada Kang Indra, dan yang satu lagi di belakang itu ada Kang Denny. Dia sudah sering, gak sering sih, cuman udah beberapa kali mendaki bareng saya. Setelah sekian lama berjalan dari bawah dan tidak terhitung berapa kali kami berhenti istirahat, akhirnya saya dan teman-teman pun sampai di pos 1 ya guys. Jadi berhubung saya barusan di bawah sebelum pos 1 istirahat, jadi kami menyekip istirahat di pos 1. Dengan ditemani candaan dan obrolan demi obrolan, ada sekitar 40 menit kami berjalan dari pos 1. Akhirnya kami pun sampai di pos 2. Alhasil, karena di pertengahan pos 1 dan pos 2 kami beristirahat, kami pun menyekip istirahat lagi di pos 2. Karena kalau keseringan istirahat, perjalanan kami akan lebih lambat. Bisa-bisa kami kesorean. Dan yang lebih ditakutkan lagi adalah kehujanan di trek. Karena kehujanan di trek adalah suatu hambatan yang akan lebih menyulitkan perjalanan. Woi, baru sampai pos 3 Bayangan. Di scene video bagian ini, karena kabut sudah mulai tebal dan agak sedikit gelap, saya pun mengaktifkan mode malam kamera saya. Alhasil gak kontrol dong. Mungkin karena efek kabut dan mode malam kamera saya, videonya pun jadi agak sedikit bergetar dan noise. Jadi kurang enak ditontonnya guys. Tapi ini gak berlangsung lama kok, cuman beberapa menit aja. Barangkali Pak. Ya.
Akhirnya sampai juga di pos 3. Untuk estimasi perjalanan dari pos 2 menuju pos 3, kami menempuh waktu kurang lebih 1,5 jam. Gak tahu itu termasuk cepat atau lambat ya guys. Kalian bandingin aja ya kalau kalian naik Gunung Gede via Putri. Karena perjalanan kami mah super lambat guys. Sesampainya di pos 3, karena badan kami sudah mulai lemah dan lelah, kami pun beristirahat agak sedikit lama. Baru pos 3. Dua pos lagi guys. Setelah beristirahat lumayan lama karena tadi sempat diguyur hujan, kami pun langsung melakukan lagi perjalanan. Dari yang tadi jalan terlihat agak landai dan enak untuk dilalui, kini dari pos 3 ke atas, jalur kian berubah menjadi trek yang menukik dan curam. Ditambah dengan jalan licin karena tadi sempat diguyur hujan. Dan ditambah lagi banyaknya akar-akar pohon yang menjalar keluar dari tanah. Alhasil, perjalanan kami pun jadi lebih sulit. Kini dari pos 3 ke atas, jalur kian berubah menjadi trek yang menukik dan curam. Ditambah dengan jalan licin karena tadi sempat diguyur hujan. Dan ditambah lagi banyaknya akar-akar pohon yang menjalar keluar dari tanah. Alhasil, perjalanan kami pun jadi lebih sulit. Sekian lama berjalan dari pos 3, mental kami pun perlahan-lahan mulai terkikis. Kaki mulai sakit, badan mulai lemas. Ditambah dengan trek semakin atas semakin menjadi. Benar kata orang, ternyata pendakian Puya Putri, trek yang paling jauh dan paling susah adalah dari pos 3 menuju pos 4. Tapi tak apalah, toh ini juga pilihan kan. Udah dikasih enak tinggal di rumah, malah milih pergi ke gunung. Dari kejauhan terlihat ada tenda biru membentang. Hati saya sangat senang. Mungkin itu adalah pos 4 karena perjalanan kami dari pos 3 sudah sangatlah jauh. Tapi ternyata setelah kita semakin dekat, terlihat jelas kalau itu cuma warung, bukan pos 4. Aduh. Saya pun menyekip istirahat karena ingin segera sampai ke pos 4. Tapi gak berlangsung lama dari warung tadi, dari kejauhan terlihat ada plakat bertuliskan pos 4. Hati saya pun senang. Saya pun langsung membuat rencana ingin makan dan istirahat di pos 4. Karena kata orang mah, dari pos 4 ke Surya Kencana mah gak terlalu jauh kok. Baca. Tadinya kami ingin makan dan beristirahat lebih lama lagi di pos 4. Tapi kata si bapak-bapak warung, dari pos 4 ke Surya Kencana tidak terlalu jauh kok. Jadi kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan agar bisa masak dan makan enak di tenda.
Benar kata si bapak warung tadi, perjalanan dari pos 4 sampai Surya Kencana memang tidaklah terlalu jauh dibandingkan dari pos 3 sampai pos 4. Terlihat dari kejauhan, hamparan sabana Surya Kencana sudah mulai terlihat. Kami pun langsung mendirikan tenda. Kami tidak mendirikan tenda di sumber air ya, karena kaki kami sudah capek, perut kami sudah lapar, ingin segera makan. Jadi total perjalanan saya dari BC sampai Surya Kencana, dari tadi pagi kan saya berangkat jam 7 pagi, sekarang sampai hampir jam 3. Berarti saya menempuh perjalanan sekitar 7,5 jam ya. Guys, kita waktunya masak-masak. Sudah bangun tenda, set up sheet ya tuh. Tinggal masak-masak sekarang. Lalu makan, istirahat, tidur. Besok langsung lintas ke Cibodas karena sekarang kita naik Via Putri ya guys. Guys, sekarang kita sudah selamat pagi dulu sebelumnya. Sekarang kita tinggal pulang ya. Lagi beres-beres. Tinggal pulang. Mohon maaf videonya kurang lengkap dan kurang padat ya karena capek guys. Teman saya. Dan yang mau dong kapal. Oke guys, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan buat kalian yang sedang cari referensi untuk naik ke Gunung Gede Via Putri bisa mendapat sedikit gambaran dari video saya ya. Oke, saya Nurdin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.